Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Distisya Fitri, NIM 2020 14 00 13, Prodi D4 Perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge ingredient for patisserie. Yang pertama ada tepung atau flour. Tepung merupakan unsur susunan adonan cake dan juga menahan bahan-bahan lainnya. Sebetulnya bukan cuma tepung terigu yang oke dibuat cake. Tepung ketan, tepung beras, sampai tepung singkong pun sah-sah saja dijadikan cake. Tapi umumnya memang cake dibuat dari tepung terigu. Tepung dengan kadar protein 7-9%, butiran halus, dan yang telah diputihkan dengan baik cocok sekali untuk tepung cake. Pemutihan membantu tepung cake lebih mudah menerima gula, air, dan lemak. Fungsi tepung untuk membangun kerangka kue, mengikat bahan lain, dan mendapatkan tekstur kue yang baik. Yang kedua ada gula atau sugar. Fungsi memberi rasa manis, memberi warna pada kulit kue, membantu mengempukkan kue dan melembatkan kue, dan melemaskan adonan. Untuk membuat cake, jenis gula digunakan bisa macam-macam, namun untuk hasil terbaik sebaiknya gunakan gula yang halus butirannya agar susunan cake rata dan empuk. Bila mengekrem gula dengan lemak, yang paling baik ialah dengan menggunakan gula sebanyak 2 kali lemak. Gula akan mematang dan menumpukan susunan sel, dan bila presentase gula terlalu tinggi dalam adonan, maka hasil cake akan kurang baik, cenderung jatuh. Bagian tengah-tengahnya lemak juga mempunyai pengaruh yang sama pada cake. Yang ketiga ada lemak atau shortening. Lemak yang digunakan untuk cake adalah mentega, margarin, dan minyak. Mengapa tidak menggunakan shortening atau mentega putih? Karena shortening tidak mengandung air seperti margarin hingga membuat kue kurang lembab. Tetapi jika tetap ingin memakai shortening, gunakan shortening yang mengandung emulsifier, karena emulsifier mampu membantu mengikat air hingga tidak terjadi penguapan. Fungsi lemak untuk menjaga kue agar tahan lama, menambah nilai gizi, memberi aroma pada cake, dan membuat cake terasa empuk. Tentu juga menimbulkan rasa enak. Lemak juga membantu menahan cairan dalam cake yang telah terjadi. Lemak untuk cake harus mempunyai kemampuan yang baik dalam pengengkraman. Rasa dan bau yang netral. Harus mampu mengemulsi dengan baik, dan warnanya harus putih, harus bersifat plastis bila digunakan pada suhu antara 70 derajat sampai 75 derajat Fahrenheit. Yang keempat ada telur. Telur dan tepung membentuk suatu kerangka pada cake. Telur juga akan memberi cairan, aroma, rasa, nilai gizi, dan warna pada kue. Telur juga dapat melembabkan kue. Sebelum digunakan, telur harus dikocok terlebih dahulu sampai bagus dan kaku. Lecitin pada kuning telur mempunyai daya pengemulsi, sedangkan lutein dapat memberi warna pada hasil akhir produk. Umumnya, telur yang digunakan dalam resep adalah 50 gram per butir. Tentu ukuran ini diukur tanpa kulit. Berat kuning telur umumnya 20 gram, sedangkan putih telur 30 gram. Tetapi tidak semua telur memiliki ukuran 50 gram per butir. Ukuran telur dari 40-70 gram per butir. Paling baik adalah menimbang telur lebih dahulu supaya hasil kue standar dan sesuai resep. Pecahkan telur dalam baskom lalu lihat hasilnya. Bila dibutuhkan 7 telur dan ternyata jumlah 7 butir telur masih belum cukup 350 gram, misalnya ditambahkan 1 atau setengah kuning telur untuk menggenapinya. Tetapi bila ukuran telur sudah lebih dari 350 gram, kurangi putih telurnya.
Jadi jelas kurangnya ukuran telur sebaiknya digenapi dengan kuning telur. Sebaliknya, kelebihan telur harus digenapi dengan pengurangan putih telur. Cara ini membuat cake agar lebih enak. Yang kelima ada susu. Bila susu yang digunakan sebaiknya digunakan sebagai susu padat kering, maka cake akan mempunyai susunan yang lengkap. Laktosa, gula, susu menghasilkan warna kerak. Susu padat membangkitkan rasa aroma dan merupakan bahan penahan cairan yang baik. Air yang digunakan dalam susu cair menimbulkan rasa lezat pada kue. Yang keenam ada air atau water. Air sangat berpengaruh pada kepadatan adonan. Air juga dapat memperkembangkan protein dalam tepung yang bertindak menahan dari baking powder. Air dapat membangkitkan kelembapan pada kue. Dan dengan demikian rasa lezat kue akan timbul. Yang ketujuh ada garam. Garam mampu membangkitkan rasa atau aroma. Selain itu, garam juga dapat menurunkan suhu pengulalian dalam adonan. Juga memegang peranan penting dalam menimbulkan warna kerak. Yang kedelapan ada ragi instan atau yeast. Merupakan satu bahan dengan nama yang berbeda. Ragi isinya adalah makhluk hidup golongan khamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae, mikroorganisme bersel satu inilah yang selama proses fermentasi pada adonan roti mengubah karbohidrat menjadi gas karbon dioksida. Zat ini yang membuat adonan roti, donat, atau bakpao menjadi mengembang. Hal hanya dapat digunakan untuk adonan roti, bukan cake atau kue kering. Dijual dengan merek dagang, salah satunya Permitan. Yang kesembilan ada bread improver. Bread improver adalah bahan yang dapat membantu meningkatkan kualitas roti, seperti roti jadi lebih empuk, lebih lembab, membuat serat roti jadi halus, menghasilkan volume dan kulit roti yang bagus, memperpanjang umur simpan, dan mempercepat proses fermentasi. Terbuat dari berbagai macam campuran bahan aktif seperti pelunak, gluten, makanan ragi, enzim, dan emulsifier. Dalam pembuatan roti, bahan ini bisa dihilangkan dengan konsekuensi kehilangan manfaat di atas. Yang ke-10 ada cake emulsifier. Emulsifier adalah pengemulsi adonan. Adonan yang ditambah emulsifier akan lebih stabil, mudah mengembang, tercampur dengan sangat rata, tidak terlalu cair, dan tidak terlalu padat. Tidak mudah berubah karena pengaruh lingkungan. Contohnya kalau adonan telur dan gula dikocok sampai naik, terus ditambahi emulsifier, dia akan menjadi lebih kental dan rata, dan tidak turun walaupun mengantri oven. Sementara adonan yang nggak ditambahin emulsifier biasanya lebih encer dan mudah turun kalau didiamkan lama. Karena merupakan bahan pembantu, emulsifier bisa dihilangkan. Keuntungan menggunakan bahan ini adalah lebih ekonomis, bahan dan telur bisa dikurangi. Adonan stabil meski lama belum bisa dimasukkan ke dalam oven, dan pengocokan bisa dilakukan dalam waktu singkat atau cepat mengembang.
Penggunaan emulsifier juga membuat cake lebih halus. Kerugiannya kue kurang enak disantap, terutama kalau menggunakan emulsifier terlalu banyak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.